Selamat sore. Selamat sore. Oh, siang. Siang, masih jam setengah Masih satu. jam setengah satu kurang 10. Oke. Kita buat kontennya jam segitu. Oke. Alhamdulillah lagi hujan ya. Oke, Pak Azrul mulai tanya-tanya ya. Ini agak serius ya, Pak Dana. Pertanyaan pertama datang dari Pak Azrul. Saya itu kan suka kok suka? Saya itu dulunya itu suka sekali dengan olahraga. Nah, namun sekarang ini jarang olahraga saya, Pak Dana. Seperti itu. Saya untuk mengingatkan lagi ya bahwa Pak Dana ini adalah guru olahraga. Nah, menurut Pak Dana, saya itu kok bisa malas itu kenapa, Pak Dana? Bagaimana caranya agar saya tidak malas dalam berolahraga? Gimana, Pak Dana? Menurut dengan Pak Dana? Yang pertama, sebelum yang kedua adalah yang pertama jalan dulu, gerak dulu. Kalau males itu karena tidak dilakukan. oh iya betul kan. Iya. Kalau di olahraga itu tidak dilakukan jadi males. Oh, Tapi kalau olahraga itu harus diawali dengan bismillah. enggak. Pasti lah kalau doa pasti ya. Iya, Pasti. iya. Yang penting itu gerak dulu, jalan dulu. Kalau olahraga itu jalan dulu. Kalau nggak suka lari, jalan. Kalau nggak suka jalan, bersepeda. Banyak boleh. cara. Kan? Boleh. Tapi yang paling bagus itu olahraga menurut Pak Dana itu pagi, siang atau malam, Pak Dana? Yang paling bagus itu pagi. Oh, pagi. Pagi, sore itu juga bagus. Yang paling nomor satu urutan yang paling bagus itu pagi. Yang paling bagus pagi. Jam berapa, Pak Dana? Kalau Olahraga yang baik. pagi yang bagus itu mulai jam, kalau di kota ya, kalau di kota, kalau di Surabaya ini Beda ya. beda pasti. Iya. Kalau di kota? Polusinya juga beda. Iya. Kalau di Surabaya udara yang belum terkontaminasi itu sebelum jam berangkat kerja, yaitu sekitar jam 7-an. Oh. Jadi sebelum jam 7 itu masih bagus-bagusnya udara. Oh. Di Surabaya. Oh, gitu. Tapi kalau tempatnya walaupun di Surabaya, Iya. kalau tempat joggingnya atau tempat olahraganya itu masih banyak pepohonan. Iya, itu boleh ya, Pak, Masih ya? jauh dari jalan raya yang padat Dengan sama kendaraan yang macet kayak gitu. Itu bisa jam 9, jam 10 masih bagus. Oh, masih bagus. Bagus. Terus ini Pak Dana, kenapa ya saya kok di Surabaya ini juga saya sering juga karena kan saya ngelesi itu melihat pemuda-pemuda juga ya, ada yang bapak-bapak juga sih olahraga malam-malam, Pak Dana. Loh, kenapa kok bisa malam-malam itu apa? Kenapa ya? Ini kan pernah tahu ya? Iya. Nah, pernah tahu. Iya. Padahal kan pagi hari, kan saya bertanya dan di sini saya mau tanya. Naik running itu, naik running. Oh, naik running. Naik bahasa Inggris ya. Lari malam. Lari malam. Banyak, komunitasnya juga banyak. Di Surabaya itu banyak. Jadi Manfaat. memang yang paling bagus itu karena olahraga. Jadi asupannya itu yang pertama oksigen, yang kedua adalah kondisi suhu, misalkan terik matahari itu kan juga diperlukan. Tapi kan malam nggak ada terik matahari. Kalau malam yang pertama gini, memang kendala kalau di Surabaya itu entah itu pagi masih banyak yang kerja gitu, atau sore itu masih dalam keadaan kerja, jadi bisanya malam. Oke, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa sebenarnya. Oh. Asalkan terbiasa. Kalau tidak terbiasa olahraga malam, jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa langsung, misalkan belum pernah olahraga malam, lalu tiba-tiba diajak temennya olahraga malam langsung lari 5 kilo gitu. Iya. Wah ya kalau kondisi tubuhnya bagus ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau belum pernah lari malam, belum pernah kena angin malam, iya. Itu padahal kan bahaya. Iya, tapi bahaya. Tapi kok bisa dilakukan ya? Itu untuk bagi yang terbiasa ya? Bagi yang terbiasa. Terbiasa. Nggak apa-apa. Tapi kan nggak kena sinar matahari, Pak. Dan itu loh, saya melihat itu dia pakai jaket kayak parasit gitu. Itu malam-malam hari kalau nggak salah atau sore ya, saya lupa. Pokoknya nggak pagi-pagi. Ada yang siang, Pak. Oh iya, saya lupa lagi. Ada yang saya mau tanya siang. Siang. Iya. Ada,
matahari, ketambah olahraga. Nah, Yang kalau- bener yang mana sih, Pak? Itu saya tidak menyarankan kok. Oh, salah ya? Siang-siang pakai Iya, betul. jaket jas hujan gitu, Iya, betul, parasit. betul. Siang hari terik nggak matahari. tahu entah tujuannya itu biar Kurus cepet ya? kurus, hilang lemaknya, biar nggak lemu paling atau gimana. Itu sebenarnya kalau saya sih nggak menyarankan kayak gitu. Soalnya olahraga itu butuh udara juga, kulit juga butuh udara, butuh nafas juga. Oh. Kalau kulit kulit kita itu ditutup dengan parasit dan parasit kayak gitu, nggak bisa nafas, nggak kena udara, terus ya pasti semua kehambat. Oh, Terus seperti juga itu. kalau olahraga malam tadi, Iya. karena juga nggak menyarankan, saya sih nggak Oh, menyarankan. malam nggak menyarankan ya? Ya, saya juga nggak Iya. menyarankan. Mungkin kalau yang terbiasa olahraga malam ya oke nggak apa-apa, tapi saya tidak menyarankan. Saya tetap olahraga pagi. Karena nomor Walaupun satu, sibuk kerja, iya, sebelum kan? kerja, habis subuh mungkin yang muslim atau yang Islam, setelah sholat subuh bisa beraktivitas olahraga kecil-kecilan dulu aja. Pak Dana melakukan itu setiap hari? Setiap hari Pak Dana melakukan olahraga setelah selesai sholat subuh. Olahraga apa, Pak? Yang pertama, kalau saya beri saran ya, Iya, kalau iya. biar nggak bosen setelah sholat subuh itu olahraga yang bisa dilakukan di rumah aja tuh. Entah itu pemanasan dulu, bisa lihat video sambil aerobik. Aerobik itu menyenangkan kalau di rumah. Terus Setiap hari, kalau ya? fisik bisa Setiap hari. sit up, back up, ya pokok entah jalan dulu aja wis. Jalankan dulu. Iya, percuma ya. Banyak Kalau teori. kalau nggak kalau nggak bisa ya itu tadi, kalau malas jalan dulu keliling sekitar rumah, dalam rumah, kalau itu sekitar rumah, jalan-jalan. Terus juga kalau olahraga, Pak Dana menyarankan jangan memakai masker. Oh iya, Di era biasanya ada. pandemi ini. Biasanya kan olahraga pakai masker ya. Ini tambah tidak disarankan ya. Saya tidak menyarankan untuk pakai masker. Kenapa, Soalnya Pak? asupan oksigen tubuh ini butuh asupan oksigen lebih banyak daripada ketika tidak melakukan olahraga. Tapi nggak bahaya, Pak, kan musim corona seperti ini, Pak. Insya Allah enggak, karena kalau olahraga pasti meningkatkan imun. Oh iya, olahraga Meningkatkan imun. Konsekuensinya kalau imunnya tinggi, pasti insya Allah corona juga bisa lah. Iya, iya. dilakukan. Tapi olahraga juga membutuhkan Asupan oksigen ya, Pak ya. Oke. Saya jadi baru tahu ya, teman-teman atau guys, kalau olahraga yang paling baik itu adalah olahraga di pagi hari. Boleh siang, boleh malam, tapi tidak disarankan oleh Pak Dana. Karena nomor satu, olahraga yang paling baik itu butuh oksigen yang banyak, kemudian butuh sinar matahari yang cukup. Seperti itu Pak Dana ya, betul ya. Nah, kemudian yang terpenting olahraga itu kalau bisa jauh dari polusi udara, jauh dari motor atau mobil gitu ya. Kalau di desa enak. Kalau di desa enak, olahraga yang baik. Siang, matahari bagus. Oke, seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman ya yang sedang menonton. Baik Pak Dana, pertanyaan saya sekarang saya sudah tahu kenapa kok seperti itu. Gini Pak Dana, saya juga maaf Pak Dana, saya itu suka bertanya, tetapi saya mesti melakukan dari hal bertanya itu. Saya suka menjawab. Ini Pak Dana, pertanyaan selanjutnya, kalau olahraga itu yang baik itu pakai sepatu olahraga atau enggak pakai sepatu olahraga? Contoh ya. Pak Peti contoh yang simpel ya, Pak. Contoh yang simpel ya. Gini Pak Dana. Saya kan nanti ini suaranya agak dijelaskan ya, karena kan ada hujan. Iya. Saya melihat ada orang-orang ya, baik itu orang Jawa atau orang Cina, dia hari Minggu jalan kaki, jalan-jalan gini, jalan pagi
nggak pakai sepatu Pak Dina. Hmm. Nah, kemudian ada yang anak muda, kebanyakan anak muda itu pakai sepatu, sepatu olahraga. Nah, saya tanya Pak Dana, tadi kan belum tanya kan jenengan, tanya gini, loh, yang tua ya, yang tua itu nggak pakai sepatu ya, yang tua mbah ya, loh mbah, lapo kok gak pakai sepatu olahraga mbah, kayak opo? Dia bilang gini, buat apa pakai sepatu olahraga? Karena saya itu ingin darah saya itu bisa mengalir nggak beku gitu. Kalau nggak pakai ya melancarkan darah. Oh berarti buat apa? Dalam hati saya, buat apa kok ada yang namanya sepatu olahraga? Kenapa kok sepatu olahraga dibuat? Wong katanya mbah itu tadi bisa melancarkan darah. Terus saya bilang, loh kakinya nanti nggak ngapal lah mbak, nggak bengkak-bengkak gitu. Udah terbiasa nanti, kalau sudah terbiasa nanti nggak, sudah biasa, kalau sudah terbiasa jadi bengkak pun ya biasa gitu, nggak ada dampak efek alay-alayan gitu, nggak terasa sakit. Nah, kemudian saya tanya tuh yang anak-anak yang pakai sepatu olahraga, ya katanya sih agar tidak luka, kakinya agar tidak luka, dan olahraga itu menyenangkan bagi mereka. Karena yang penting adalah olahraga itu bisa menyenangkan saya katanya gitu. Nah sekarang menurut Pak Dana, guru olahraga, yang baik yang mana? Jalan kaki dipakai sepatu atau enggak? Kita lihat konteksnya di mana olahraganya gitu. Maksudnya Pak? Konteks? Jadi ada fungsinya sendiri tentang olahraga. Kalau nggak pakai sepatu olahraga, boleh apa enggak gitu kan? Iya. Boleh apa enggak? Boleh saja. Oh boleh saja. Boleh saja. Jadi olahraga yang pertama tidak membatasi kalian harus punya sepatu olahraga dulu. Oh. Dan konteksnya arahnya ada yang suka nggak pakai sepatu olahraga itu kebaikan dengan tujuan terapi. Iya betul ya, betul seperti itu. Ada memang seperti itu, ada terapi. Itu memang orang-orang tertanam psikologisnya kalau olahraga itu tanpa memakai sepatu olahraga dengan jalan-jalan di atas batu-batu atau betul. batu terapis gitu. Iya. Itu betul bisa, ya? Insya Allah itu betul. Oh, kalau betul. saya pernah punya teman terapis itu memang di bagian telapak kaki itu ada banyak saraf-saraf yang menghubungkan ke seluruh tubuh. Oh gitu. Jadi tujuannya kita lihat dulu kalau sepatu olahraga itu untuk Apa kalau sepatu olahraga? Kenapa kok tanpa memakai sepatu olahraga itu untuk terapi ya juga oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa memakai sepatu olahraga untuk debus, nginjak beling gitu ya bahaya, jangan. Betul. Jadi tetap walaupun nggak pakai sepatu olahraga, tetap hati-hati dilihat jalannya, entah itu ada kaca atau paku, kaca atau material yang berbahaya ya pastikan jangan sampai kena karena tidak ada pelindung kaki di situ. Makanya disarankan pakai sepatu olahraga. Boleh, saya gini loh, bukan menyarankan gitu. Jadi kita lihat konteksnya. Jadi kalau misalnya buat terapi ya nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau untuk benar-benar untuk olahraga, untuk melindungi kakinya dari material yang berbahaya tadi, ya boleh juga. Oh, itu dua-duanya oke. Oke Pak, berarti itu tergantung konteks ya Pak ya. Tetap baru tahu tetap jaga kondisi tubuh. Jadi yang pertama kalau olahraga itu saya sarankan pakai atribut olahraga atau seragam olahraga atau kelengkapan olahraga yang menurut kalian nyaman. Nyaman, aman. Nyaman, aman buat kalian dan aman untuk orang di sekitar kalian. Pak. Jadi tidak membahayakan kalian dan tidak membahayakan orang di sekitar kalian. Pak. Kalau aman belum tentu aman ya. Gitu. Kalau wis nyaman pasti aman. Belum tentu juga. Ya. Jadi yang penting nyaman buat kalian. Yang penting itu tadi, kembali ke konteks awal tadi. Yang penting kalian senang gerak dulu. Iya. Saya baru tahu Pak Dana kalau jalan kaki pakai sepatu sama enggak pakai sepatu itu sama saja.
ternyata kesimpulannya kalau tidak pakai sepatu itu ada manfaatnya, betul kata Pak Dana. Manfaatnya itu bisa kaki-kaki yang ini, yang misalkan kita menginjak kerikil, bukan paku ya, bukan beling ya, itu terkena saraf kita bisa enjoy gitu ya, bisa enak, bisa membuat olahraga juga di saraf-saraf tertentu. Tapi kalau kakinya bukan kena kerikil atau batu, tapi kena paku atau serpian kaca atau kaca ya juga kena saraf-saraf tertentu. Sakit juga tapi saraf teriakan ya. saraf teriakan. Oke, oh baru tahu saya juga ya, banyak pelajaran ya. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan saya yang saya ingin tuntaskan gini, untuk membahas masalah renang Pak Dana. Nah oke ya, gini. Alex Swim. Iya, saya tanya gini, saya kan punya anak ya yang masih bayi, namanya Alka. Ini gini Pak Dana, saya itu melihat teman-teman atau di YouTube atau dimanapun ya, sosial media, ada yang di status juga, itu bayi barusan lahir, berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan ya. Anak saya kan umurnya 6 bulan ya, jadi anak yang umur 2 bulan, 3 bulan, sekitar usia segitu Pak Dana, itu kok sudah diajari renang ya. Pak Dana tahu ya maksud saya ya, kepalanya dikasih kayak pelampung, terus anak bayinya itu kayak berenang-berenang gitu ya. Nah, katanya sih yang menurut saya, yang saya tanyain teman-teman saya semua, itu katanya untuk apa, relaksasi atau apa ya, terapi. Nah, untuk terapi. Nah, menurut Pak Dana sebagai guru olahraga, renang yang paling baik itu saat usia berapa? Kemudian boleh enggak renang bagi bayi? Buat bayi itu boleh enggak, disarankan enggak, kayak gitu menurut Pak Dana? Karena kalau misalkan disarankan, terus kemudian dampak positifnya itu lebih banyak apa enggak? Karena feeling saya kan guru matematika, saya ini pengennya anak saya yang sudah bisa melihat nyata, juga sudah bisa jalan, baru tak ajari renang gitu, supaya dia bisa terus. Gitu Pak Dana, pengetahuan saya, rasa ingin tahu saya tinggi sekali Pak Dana ya. Nggak nyangka ya, padahal ini no script loh ya, no script, saya nggak pakai skrip-skripan, ini bukan skrip, ini fotonya Pak Dana. Foto laporan. Bagaimana Pak Dana? Aku beneran tanya. Aku juga beneran jawab ya. Aku nggak jawab. Aku tidak tahu. Keren. Tanyanya keren. Iya. Yang pertama baguslah, soalnya bukan kebetulan saya juga pelatih olahraga renang toh. Oh, Pak Dana pelatih renang di klub Surabaya. Boleh saya sebutkan? Nggak apa-apa. Oh gini aja. Pokoknya kalau mau renang bisa ke Pak Dana gitu aja. Saya pelatih renang di klub ya, privat juga iya. Oh, oke. Guru privat renang. Nah, untung rek anakku. Itu lanjutkan Pak Dana. Gini, yang pertama kalau olahraga renang itu, iya Pak Dana. Kalau yang pertama saya bicarakan tentang melatih ya. Kalau melatih ya, melatih di klub atau di privat ya, olahraga renang itu yang pertama tidak ada batasan umur. Oh, ternyata tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur. Kalau di klub itu biasanya tergantung, kebetulan di klub saya itu aturannya tergantung tinggi anaknya sudah sampai apa belum di kolam yang dangkal. Kalau tingginya sudah lebih dari misalkan rata-rata airnya sedadanya gitu, itu nggak apa-apa sudah. Oh, tapi boleh kalau untuk renang ya. Tapi kalau sudah mendekati mulut gini, itu tidak diterima. Jadi yang pertama, saya bingung Pak Dana, nggak apa ya, saya bingung ya. Misalkan saya berdiri tuh. Iya, kondisi berdiri di dalam air. Ternyata saya itu menginjak lantai, dasar air. Menginjak lantai, saya segini sedada, berarti diterima. Ya, airnya sedada menginjak Pak Azrul, lantai. berarti Pak Azrul diterima. Jadi siswa renang. Oh,
tapi kalau segini Kalau di dagu mendekati mulut sudah, ini nggak diterima. belum diterima. Oh. Jadi Ini untuk siswa yang belum bisa ya? yang Kalau- belum bisa. kalau bisa ya nggak apa-apa. Ya, anak-anak itu walaupun masih PAUD atau gimana, kalau tingginya udah sampai, oke. Soalnya kalau di renang butuh pengawasan yang ekstra. Kalau misalkan di klub kan jumlahnya banyak. Jadi kalau melatih nggak pastilah untuk memfokuskan pelatihnya ke semua anak, soalnya banyak. Makanya Tapi kalau privat enak ya, enak privat. Kalau privat walaupun belum sampai, iya, walaupun lebih dalam lah daripada anaknya yang diprivatkan, itu masih nggak apa-apa, masih bisa. Karena face to face. Iya betul. Maksudnya pengawasan penuh ke anaknya itu. Iya betul. Jadi, betul. ya itu tadi ya. Kalau renang, memang olahraga renang itu disukai semua kalangan, laki-laki, Iya, betul. perempuan, Suka renang. mulai Betul. Saya juga balita suka. sampai dewasa. Walaupun nggak itu bisa pasti renang suka. tapi sawangannya apa itu kelihatannya kalau Iya. ditanya orang loh ya. Kamu habis ngapain? Renang. Ih, sangat. Kan pertanyaannya enak itu. Habis mana? Jogging. Nah, biasa ya. Biasa. Lo bener Mbak Nana. Habis mana kamu? Bersepeda. Sepedaan goes. Oh, biasa. Mana habis dari mana kamu renang? Wih, kayaknya itu Soalnya iya. keren gitu. Renang di mana? Pertanyaannya. Kolam di sungai, Iya. renang di sungai. Keren ya renang. Jadi kalau renang itu memang semua orang itu kalau nyentuh air gitu aja seneng, apalagi kalau kom atau mainan air itu kan semuanya seneng toh. Iya, saya juga Hujan-hujanan ya seneng. Iya, betul. Mainan air, kecah apa ya. Iya betul, seneng Pak. Jadi itu tadi. Yang pertama adalah Pak Dana pesan semua kalian yang suka renang ataupun yang main tentang air, kondisikan kalian harus bisa mengukur kondisi kalian bisa renang atau enggak. Kalau belum bisa, Pak Dana menyarankan jangan renang di kolam yang dalam, kolam yang dangkal aja dulu. Oke, lakukan pemanasan semua ini. Kalau pemanasan ini semua olahraga, bukan hanya di renang. Jadi untuk menghindari kram atau cedera yang tidak diinginkan lah pada saat olahraga. Itu karena tidak ada pemanasan ya. Pemanasan itu mengurangi resiko itu tadi. Pemanasan atau stretching. Berapa menit Pak pemanasan itu Pak? Minimal 10 menit. Minimal 10 menit. Oh, berarti salah. Saya berarti salah. Kan Saya di cuma satu, gini dua, tok langsung lontang saya. Langsung nyemplung. Salah Pak ya. 10 menit. Berarti saya nggak sampai 10 menit udah nyemplung. Oh, lanjut lagi, Pak. Itu tidak Baik. ada kalau 10 menit atau lebih atau kurangnya itu tidak ada. Saya nyebutkan tuh nggak ada referensinya ya, tapi pengalaman dari saya sendiri. Oh, Gitu. iya. Minimal 10 menit lah. Oke, siap. Itu untuk semua olahraga. Setelah olahraga baru Kembali lagi ke pertanyaan. cooling down. Iya. Oh iya. Cooling down. Oh iya. Cooling down atau pendinginan. Terus itu tadi, kalau balita boleh Iya. apa enggak? Ya. Ya, Bapak Lita. Balita kan nggak nyampe atau Ya, bayi. balita dikenalkan ke air, olahraga air, wah nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, Oh, boleh ya? boleh, nggak apa-apa. Manfaatnya untuk si bayi apa? Kalau renang di Kalau renang gimana? Iya, Yang betul, pertama bukan. ya olahraga, dia gerak, senang, terus nanam psikologisnya. Kalau gitu? kalau air itu bukan barang yang menakutkan. Saya pengalaman soalnya pernah, beneran ini pengalaman, pernah punya murid, kebetulan itu privat, anaknya udah lumayan besar, cuman kalau di kolam dangkal, walaupun dangkal, itu sama sekali tidak mau untuk membasahi wajahnya. Wih. Jadi nyemplung blung gitu aja nggak berani, walaupun cetek ya, saya suruh bluk gitu aja, masuk kepalanya terus keluar lagi, nggak mau, sama sekali nggak mau, takut sekali. itu karena mulai kecil tidak dibiasakan kepalanya kalau mandi itu langsung kena air, digerojok gitu loh. enggak. Itu belum pernah. Oh, Jadi cuma Pak Dana kata siapa itu? Kata langsung ibunya sendiri. ke orang tua. Masya Allah, kok bisa ya? Oh, berarti Ya. harus jadi digerojokkan gini Pak Dana ya? Itu Iya, umur berapa Pak? Itu Umur berapa ya? dibiasakan. Oh, Kalau bayi harus hati-hati ya.
saya juga baru tahu. Iya, kalau bayi itu harus hati-hati. Tapi Ya, kok diselapi, dilap-lap dulu aja. nggak apa-apa ya. Memang kayak gitu anak saya lap-lap. Tapi saya grojoki nggak berani. Iya. Jangan dulu kalau bayi dilap-lap aja dulu. Nanti kalau Itu udah sekitar umur berapa ya, 3 tahunan mungkin. Itu muridnya Pak Dana umur berapa itu? Itu udah SD apa mendekati SMP. Oh, Masya Allah, mau SMP ya, gak berani. Iya, benar-benar takut sama air kalau disiramkan dari kepala gini, grecek-grecek. Entah itu mandi loh. Mandi itu nggak pernah kayak gitu, makanya. Oh, baru tahu saya. Mulai dulu itu mulai kecil. Iya, gini aja. Terus kepala ya cuman dilap-lap gitu aja, grecek-grecek. Kalau misalkan digerojok dari atas gini, wah takut sekali. Beneran itu. Ada yang seperti itu. Jadi memang pengenalan ke air itu perlu sejak dini. Tapi sampai itu sekarang, salah satu olahraga wajib. Sunnah. Sunnah. Wajibnya jalan-jalan. Sunnah Rasul. Iya. Olahraga yang diwajibkan ada. Anda tahu Pak? Ada 3. Satu berkuda. Oh, berkuda itu Yeah. wajib ya. Oh, 2 yang wajib juga itu adalah memanah. Itu wajib. 3 yang wajib juga itu adalah renang. Oh, katanya sunnah tadi. Iya, sunnah. Wajib, saya bilang wajib. Ini yang dianjurkan di Islam itu berarti untuk mempelajari 3 olahraga tadi. Dianjurkan sunnah ya. Berkuda, berenang, memanah. Saya enggak pernah memanah. Susah. Bukan susah sih, tempatnya di mana? Tempatnya di mana juga enggak tahu. Di sini kapan-kapan diadakan Pak ya. Mungkin ada yang nonton ini mungkin ada yang lebih ahli soal apa semua hukum sunnah atau wajibnya di agama Islam. Ya itu yang saya tahu aja ya, itu yang saya berkuda, memanah. Tidak lebih itu kan. Ada yang lebih ahli lah. Baru tahu saya. Gitu. Oke Pak. Berarti tujuannya si bayi itu untuk melatih psikolog mereka agar tidak takut air gitu aja ya. Terus olahraga juga kan, mereka kan juga gerak kalau ya, boleh. Oh begitu, baik. Semua sampai papa, grandma, kalau sampai grandma itu nenek ya. Kakek nenek iya. Nggak apa-apa, olahraga itu sampai semua kalangan, apalagi renang. Betul. Tapi saya jarang Pak melihat kakek nenek berenang Pak. Ya coba jenengan renang. Kakek nenek berenang coba. Ada banyak, bener ya? Kakek nenek? Banyak. Oh iya, tolong kawan-kawan kirim videonya. Oke, siap. Gini. Banyak di. Sangat ya. Pasti Cina ya? Enggak, Jawa juga ada ya? Semua. Oke. Olahraga itu tidak membedakan etnis. Oke. Baik Pak Dana. Harus bisa memasyarakatkan olahraga. Wih, keren. Dan mengolahragakan masyarakat. Tetap di rumah. Enggak, tapi itu beneran lah, itu kan slogannya olahraga. Oh, slogannya olahraga. Masyarakatkan olahraga. Mengolahragakan masyarakat. Mengolahragakan masyarakat. Jadi semua itu harus tahu tentang olahraga. Harus suka, harus berkegiatan tentang olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. That's right. Oh, itu simbolnya bukan simbol. Motonya ya, Iya. motonya guru olahraga. Itu guru olahraga Surabaya atau Indonesia? Semua dong. Oh, Indonesia. Karena PPKN biasanya kan Bhinneka Tunggal Ika seperti gitu ya. Matematika apa ya? Menghitung masyarakat. Saya matematika belum sampai situ. Oke, lanjut lagi ya Pak Dana. Begini Pak Dana. Pak Dana, waktu TK ini bahas tentang Pak Dana ya, waktu masa kecilnya Pak Dana. Kalau boleh tahu, mungkin yang menonton ini anak-anak biar tahu juga. Pak Dana itu kenapa kok mengambil jurusan olahraga? Nah seperti itu, kok bisa jadi guru olahraga?
apakah waktu TK itu suka sama guru olahraga cewek? Atau ataukah Pak Dana itu dari keluarga angkatan bersenjata Republik Indonesia? Apakah ya seperti Kalau itulah. angkatan gitu pasti olahraga gitu ya? Kan enggak tentu. Oh iya, tapi biasanya anak-anaknya dididik seperti itu Pak. Saya ngelesi privat kayak gitu ya. Begitu ya. Iya, kebanyakan sih, cuma nggak tahu lagi kalau nggak seperti itu. Apakah ya kenapa kok olahraga jadinya seperti itu? Apakah sudah dari TK itu sudah senang dari hati tiba-tiba kayak contoh seperti saya ya Pak Dana ya. Kenapa kok saya ambil kok menjadi guru matematika? Karena memang saya waktu dulu itu suka dengan guru matematika perempuan. Nah, akhirnya saya juga mencintai pelajarannya seperti itu. Waktu SMK. Nah, karena Ada udang di balik layar kan. iya. Salah satu contohnya seperti itu, akhirnya saya termotivasi, oh ternyata matematika enak ya gitu. Ini matematika. Kalau Pak Dana bagaimana? Kenapa kok supaya ini kan mungkin Edelweiss menonton atau yang lainnya 9A ya, 959 Surabaya. Irnanda, nah dan lain-lain. Ada nonton juga sih. Iya, gimana Pak? Oke. Itu pengalaman berarti ya. Kenapa terus kok bisa sampai jadi guru olahraga? Oh iya betul. Waduh, harus guru. Emang ceramahnya panjang. Yang pertama mulai kecil biodata dulu ya. Iya Pak Dana. Saya kan aslinya orang Lumajang. Oh, Kelahiran Lumajang, asli Lumajang. Lumajang itu mana Pak ya? Lumajang nggak tahu Pak. Iya, makanya saya misalkan tahu, yang nggak tahu ini kan pengen tahu. Kalau dari Surabaya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Indonesia. Oh, iya. Pak, saya tak agak ke sana Pak ya. Lama-lama ini monolog ini dengan Pak. Enggak kelihatan. Agak sini. Aku tak Nah, kesini ya. iya. Tahu agak kesini. Jaga jarak ini. Iya, jaga jarak. Kesini akhirnya Pak Dana sendirian. Lagi Pak. Apa? Saya kan kelahiran Lumajang. Lumajang. Lumajang itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Yang dekatnya mana? Kalau nggak tahu Lumajang itu di Jawa Timur, Indonesia. Iya. Kalau dari Surabaya sekitar 100 berapa kilo gitu. Dekatnya apa sih Pak? Apa? Kalau deket kalian kalau tahu Gunung Semeru, Gunung Semeru. nah Gunung Semeru itu ya ada di Lumajang. Oh. Tempatnya Gunung Semeru itu di Lumajang, kawasannya ikut Lumajang. Berarti Bromo masih terus ya Pak ya? Bromo itu masih terus. Semeru lebih jauh. Kalau tahu Malang, Tahu Malang saya Pak. Kalau Malang, Lumajang itu ada di sebelah timurnya Malang. Kalau tahu Probolinggo, Tahu saya Lumajang itu ada di selatannya Probolinggo. Oh, iya. Jadi seperti Kalau itu. Lumajang itu ada gunungnya, ada pantai, juga ada pantai selatan. Jember, tahu? Tahu, Jember. Nah, Jember itu Plat mobilku. Setelah Oh, itu iya, apa ya? P. Setelah itu Lumajang itu ada di sebelah baratnya Jember. oh, Ada di sebelah timurnya Malang, ada di sebelah selatannya Probolinggo, ada di sebelah baratnya Jember. Tuh, Setelah itu Pak, Bapak dari saya dari Lumajang, kelahiran Lumajang. kelahiran Lumajang. Tahun berapa Pak? 19? 2000 Duh kok 2000? Guru muda ya Pak Dani. 1992. Oke, selisih 1 tahun 3 ya. Februari kemarin Ulang tahun 1992. Ibu Gusti Terus kemarin. saya lahir di Lumajang dan kebetulan di Lumajang kan saya di desa, tumbuhnya di desa, jadi suka bolang, seneng dolan berasak-berasak, seneng dolanan banyu, Mainan air. main air itu ya di sungai itu. Oh iya. Tapi saya kalau lihat foto-foto Pak Dana mungkin siswa-siswa yang melihat Pak Dana kalau suka bolang tapi kok nggak hitam ya wajahnya ya? Maksudnya Hitam. nggak hitam. Menurut saya sih nggak hitam. Mungkin karena efek kamera ini. Enggak, bagus ini sekali. barusan Enggak, tapi beneran. Enggak. Saya menurut saya Pak, saya punya teman bolang itu hitam ireng-ireng nih Pak. Hitam kan jenengan kok nggak bisa hitam ya? enggak ya Pakai sebenarnya jaket ya Pak? sebenarnya saya juga hitam dulu. Oh. Sebelum apa? Tapi saya lihat di Facebook enggak ya Pak? Tak lihatin. Jenengan makanya jenengan saya podcast itu
Bapak tak podcast itu sebelumnya saya sudah. Saya ini sawo matang ya. Sawo bosok. Sawo. Oke, Gitu. oke. Wis dari situ Bolang. saya juga bolang, seneng olahraga lah pastinya. Terus Waktu TK itu udah terbesit ya. belum. Belum tahu cita-cita ya? Kalau TK. Ditanya, saya ingatnya Heeh, kalau ingat nggak? ditanya cita-cita itu Pengen jadi polisi. SD. Iya. SD. Gimana gurunya ngomong ya? Guru olahraga, guru olahraga. Guru saya, Guru sekolah? Guru kelas saya. Kalau di SD kan ada guru. Cita-citanya ditanya satu-satu. Waktu giliran saya ditanya, Iya. saya jawabnya guru gitu aja. Oh, pengen iya. jadi apa? Pengen jadi guru gitu. Oh. Tapi tidak spesifik guru olahraga Oh atau guru, iya. atau guru Masya matematika. Allah. SD itu sudah ditanyain guru sudah bilang cita-cita jadi guru. Cita-cita jadi apa? Guru. Berarti Kesampean. kita sama ya. Kita sama. Saya juga ditanya gitu. Kesampean berarti. Kenapa enggak Cita- ditanyain cita-cita jadi apa? Presiden ngono ya. Wah, iya. Dari presiden dong. Sama berarti Pak Dana. Oh, SD ya sudah. SD kelas berapa itu? 1 atau 2? Saya lupa itu kelas berapa. Kenangan ya, kayak gitu kenangan. Tapi ingat kalau itu saya masih Ditanyain SD, ya. duduk di SD. Tapi waktu itu kok bisa Pak Dana bilang guru? Apa Pak Dana lihat guru itu memotivasi jenengan? Enggak, yang pertama gini, ya pasti kalau motivasi, semua guru pasti memotivasi. Kalau pandangan saya kenapa Waktu jawab waktu itu. guru, hobi guru. Kebetulan bukan Cita-cita- kebetulan. Cita-cita guru. Enggak, ya cita-cita guru itu bilang hobi guru. kok hobi ya? Tadi bilang hobi. Cita-cita, Iya. sorry. Itu karena orang tua saya guru. Oh, keren deh. Iya. Saya, Ayah saya. Ayah saya guru. Bapaknya Bapaknya Pak Dana. guru. Guru Guru apa? SD. Oh, keren deh Pak Dana. SMP. Ibunya Pak Dana. Ibu Pemda. Apa itu? Pemda, pembenahan dapur. Pemerintah. Saya kira pemerintah daerah gitu ya. Pemkot, Pemda gitu. Enggak. Pembenahan Ibu dapur. rumah tangga. Ibu saya ibu rumah tangga, ibu di rumah. Kalau ayah atau Guru bapak SD. bapakku guru SD. Sehingga Pak Dana ini tertarik dengan cita-cita. Oh, berarti Pak Dana ini suka dengan ya setiap anak itu pasti suka dengan ayah ibunya ya. Cuma gini, Pak Dana ini menganggap ayahnya Pak Dana ini adalah seorang itu ya, kayak motivator buat Pak Dana. Bener. Betul. Bener. Kayak panutan gitu loh. Benar. Saya bukannya gini ya, saya bukan mengejek ataupun mengatain orang-orang. Banyak Pak, menurut saya banyak itu anak-anak itu sama Bapak-bapak. ayah, Anak-anak. anak-anak sama ayahnya, sama ibunya. Dia itu ayah ibunya itu bukan dibuat untuk motivasi. Orang cocok gitu ya. Ya, hanya sekedar ini ayahku, ini ibuku, tapi dibuat untuk motivasi itu jarang. Nah, Pak Dana kok bisa ayah ibu Pak Dana itu membuat Pak Dana itu ayah dan ibu Pak Dana itu adalah motivasi. Nah, dididik seperti apa sih sama ayahnya Pak Dana? Apa ayahnya Pak Dana itu suka marah-marah? Ini kenapa kok saya bilang seperti ini? Yang pertama untuk yang menonton kan, oh saya pingin anakku ini bisa nurut sama aku ini buat jadi panutan minimal biar cita-citanya nggak melenceng. Sama juga atau yang sedang menonton ini, tidak hanya yang sedang menonton, saya pribadi kan saya juga punya anak. Saya ya pingin minimal anak saya itu jadi seperti saya, minimal. Ini harapan orang tua kan. Nah kalau bisa lebih ya tambah bagus. Nah bagaimana cara mendidik ayahnya Pak Dana ke Pak Dana? Kok bisa Pak Mendidik Dana? ayahnya Pak Dana. Ayahnya Pak Dana. Caranya ya, cara mendidiknya Mendidik, ayah saya ke saya. Kok bisa sampai Pak Dana termotivasi pertama seperti itu? Yang pertama, kenapa kok sampai mulai kecil sih? Kalau anak kecil itu biasanya lebih Kecil polos, itu seberapa? lebih jujur. SD, mulai TK SD. Yang lainnya kalau ditanya cita-citamu apa, pasti yang umum dokter, Polisi. guru, tentara, iya. polisi. Dokter. Yang jawab guru itu Berapa? Iya betul. Karena dan juga kalau bilang cita-citanya apa? Guru. Wah, rek pinter rek. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Rek pinter. Terus Cita-cita guru rek pinter. kenapa biasanya anak kecil-kecil juga anak usia dini ya, anak usia dini itu ucapannya biasanya masih polos dan jujur. Nah dari situ
Memang Gimana cara memang dari kecil itu saya dimotivasi sama termotivasi ayah saya kenapa jadi guru. Yang pertama saya lihat bukan cara mendidik bapak jenengan? ya saya dulu saya melihat kenapa saya lihat dulu ya, saya menilai orang tua saya dulu. Saya menilai orang tua saya dulu kalau Bapak Dana menilai orang tua. gini, enggak. Ayah saya itu adalah orang yang sampai saya pengen saya tiru itu adalah sabarnya. Oh iya betul. Wah, Bapak Dana beneran. Orang tua saya itu khususnya ayah saya itu wah sabar banget orangnya. Dia MUI Enggak pernah saya dimarahi. mulai bayi Tidak pernah. sampai sekarang ini Pak. Tidak pernah. Ya cuman Misalkan Pak Dana menjatuhkan. kalau nasihati iya ya, kalau nasihati ya kalau kamu ini anak-anak. Iya. No, enggak pernah. Ih, sekarang. Tapi saya begitu walaupun Sama mulai seperti dari itu. kecil saya begitu segan, maksudnya begitu sangat menghormati beliau tanpa Kudu nangis aku. tanpa beliau memarahi beneran. Contohnya Pak Dana. Pak Nggak Dana pernah saya. waktu kecil ya. Tapi waktu- kalau ibu memang benar-benar langsung mengutarakan. ya, Kalau emosinya ada ya. saya Kamu benar tuh jujur, ini, ya. kamu ini. Soalnya memang benar kelihatan kan, jadi ada pendidikan yang memang benar disiplin, ada yang benar-benar realnya seperti ini. Contoh Pak Dana. Pak Dana pasti pernah kan menjatuhkan gelas. Saya aja dulu waktu kecil pernah menjatuhkan gelas. Masa Pak Dana tidak pernah? Ya, Gelas kaca. piring atau Ya. ada pecah. Kemudian ayah, Hmm. ya Mbak, sikapnya ayah. Ya biasa nih. Ya menasihati, Gimana, nggak gimana? memarahi. Gimana? Ya, Contohnya? kalau Bu yo hati-hati kalau lek nggo piring iki sedang diringkesi ngene. Bahasa Indonesianya. Ya ini kan bahasanya dan diringkesi mengko kenal skillmu ngene. Ya kalau Bahasa bahasa Indonesia ya hati-hati kalau bawa piring itu lain kali ngene. Jangan. Terus cepat dibersihkan Cepat itu, dibersihkan. nanti kena kaki, kalau kena injak gimana? Enggak ngamuk-ngamuk lah ya, enggak marah-marah. Ya gitu aja saya sudah takut. Tapi kan ibu. Wah kalau ibu ya beda. Ibu saya, wes diomongi kalau udah saya sekali tahu, hati-hati kan. Jangan pakai piring-piring lagi udah, gitu. Pakai daun aja. Kalau makan nanti udah. Tapi Pak Dana melihat nggak? Pak Dana melihat ibu dan ayahnya Pak Dana itu gini, misal contoh ya, kaca pecah, piar. Ada ayah itu, ibu atau ibu dulu ya, ibu dulu. Kamu itu jangan gini, ngerti ibu nggak ngerti gini. Kemudian ayahnya Pak Dana membela Pak Dana di hadapan ibu. Apa seperti itu? Terus biarkan dah namanya anak kecil kok. Oh, atau enggak didiemin? Kalau salah ya memang salah. Tapi ayahnya Pak Dana diem aja ya. Iya ya, jadi gini ada dari Mengerti ya maksud saya, dua Pak, ya? ya Ada dari karakternya. dari dua karakter ayah dan ibu saya itu saya dapat pengalaman banyak. Jadi yang cara mendisiplinkan yang bagaimana dari ibu itu seperti ini, dari ayah saya itu seperti ini, semuanya masuk gitu. Makanya saya suka sekali karakter ayah saya yang Sabar ya, Pak, ya? sabar, beneran sabar, bukan hanya Nilai jelek Pak Dana dapat nilai jelek? eh, Ibu kan marah-marah. ya pasti kalau Karena itu bapaknya Pak Dana ya tetap mengingatkan, jangan disebutkan nggak sampai marah atau gimana. Kalau apa jenis itu ngasih tahu atau memberitahu caranya gimana, solusinya pasti semua kasih tahu. Jadi itu yang membuat Pak Dana termotivasi. Iya, saya bukan meninggikan atau ngapi-ngapi orang tua aku lah, enggak. Iya. Tapi memang real begitu adanya. Tapi kalau sama orang lain, Pak. Nah, Kalau ya itu. suami Pak Jadi Dana, bukan hanya kalau bapaknya Pak Dana bukan hanya anaknya saja yang nilai seperti itu, tapi juga orang lain juga seperti itu. Oh, tapi kalau saya ini Saya dengar katanya langsung itu memang bapakmu kemudian sabar ya, orangnya sabar gitu. Ayah kamu itu memang orangnya sabar. susah ya jadi Tuh. punya sifat sabar ya. Oke. Sehingga Bapak Dana termotivasi menjadi guru. Nah, kemudian guru akhirnya yang tertanam di Pak Dana guru. Pak Dana waktu itu SD berarti melihat itu ya. Setiap guru PPKN seperti ini karakternya
guru olahraga seperti ini, guru matematika seperti ini, sehingga memilih oh kayaknya enak jadi guru olahraga. Apa seperti itu? Atau gimana? Kok bisa langsung guru olahraga? Enggak, ya itu tadi saya kembali lagi ya kemampuan saya itu suka olahraga. Sejak Kalau kapan? renang itu mulai SD saya sudah suka renang. Jadi saya SMA Diajari siapa Pak Dana renang dulu? mengarahkan yang pertama sama teman-teman ikut, udah ada yang ikut ke klub juga. Terus Pak Dana ikut klub juga? Saya enggak Oh ikut. diajari Enggak, renang. iya, diajari saya terus ikut olahraga bareng. Nah, jadi kalau olahraga itu mulai dari kecil. Jadi saya suka olahraga, saya meniru figur dari ayah saya. Jadi saya jadikan satu di SMA untuk memilih guru dan olahraga. Iya iya. Figur ayah saya. Saya baru adalah tahu guru, Mbak Dana. Saya adalah olahraga, suka olahraga. iya, jadi iya, guru iya. olahraga. Matuknya di situ ketemu. Iya betul saya baru tahu Pak Dana. Dan memang sebelumnya ya kita belum pernah bahas-bahas ini ya di podcast ini. Di Baru pertama ini iya, ya. kalau Kayak lebih tahu lebih dalam iya, Pak kalau Dana. kuliah itu malah saya ada pilihannya tuh kan dulu kan bisa ngambil tiga jurusan. Pilihan yang pertama itu malah Pak Dana guru kelihatannya- PLB saya. Sebentar Pak Dana. Mesti aku kembali lagi ke sini Pak Dana. Iya. Kau bisa kembali lagi ya? Aku sudah dekat. Saya pilihannya ada tiga dulu sebelum masuk kuliah itu. Yang pertama ada PLB, Apa itu Pak? pendidikan luar biasa. Oh, Jadi gurunya anak-anak luar biasa. iya betul. Nah, jadi saya ngomongkan yang sedang menonton ya, mungkin bagi yang belum tahu pendidikan luar biasa, yaitu kalian minimal harus tahu SLB. Nah, kalau SLB udah sekolah tahu. luar biasa. Nah, kalau SLB tahu sekolah luar biasa, pasti tahu yang namanya pendidikan luar biasa, yaitu mengajari anak-anak yang Jadi gurunya jadi gurunya anak-anak yang luar biasa. luar biasa, Spesial. tidak normal, anak-anak spesial Ya seperti normal anaknya. normal ya, anak normal ya. Anaknya yang Spesial. spesial. Tanda kutip spesial. Lanjut lagi Pak Dana. Oke, yang pertama adalah guru PLB, pendidikan luar biasa. Oh Pak Dana itu yang nyawang gitu, di Cawang kah? Di mana? Di Nomor Unesa? satu itu di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nomor dua baru saya ambil pendidikan olahraga, guru olahraga di Pilihan UNESA. kedua ya, pilihan kedua ya. Di UNESA juga. Terus yang pilihan ketiga ini komputer. Wes. Iya. Saya ambil komputer ini di UM. Kalau di sini tim IT Pak Dana, sesuai dengan pilihan ketiga. Dan kebetulan nilai saya yang paling tinggi di pendidikan olahraganya. Jadi saya terimanya masuk di pendidikan olahraga. Oh. SBMPTN dulu. Jadi ya, tes tulis, saya melewati tes tulis itu. Gitu. Berarti pinteran Pak Dana ya daripada saya. Kelihatan. saya enggak keterima negeri. Gak. Karena pilihannya nomor 1 matematika, pilihan kedua bahasa Inggris. Ya udah, nggak keterima semua. Nggak keterima semua ke UNESA. Saya tuh ngefans sama UNESA, tapi ya betul. S2-nya keterima di UNESA. Lanjut lagi Pak Dana ya. Kemudian berarti seperti itu. Oh, Pak Dana itu guru olahraga terjadi karena kata-kata dari guru dan olahraga. Gurunya dari bapaknya. Dari figur ayah saya. Figur ayahnya. Olahraganya karena dia pilihan nomor 2. Karena seneng olahraga saya memang. Tapi tidak ya. Sebenarnya olahraga ini karena pilihan nomor 2. Coba kalau guru PLB karena pilihan nomor 1 kan pilihan nomor 1 itu luar biasa. Karena kan nomor 2 olahraga. Gini, kenapa Kak? Pertama kan tanyanya tadi kenapa kok jadi guru olahraga? Iya. Nah, saya memang milih dari situ. Pertama figur guru, yang kedua adalah olahraga. figur olahraga saya. Tapi kan di situ tadi Pak Dana di Nah, PLB, kenapa? Iya. Itu ada pertanyaan lagi, kenapa? Saya baca peluang. Jujur saya baca peluang saya karena pikir karena Pak Dana sabar meniru jejayanya. iya itu benar. Pendidikan luar biasa itu kutus Iya, bener. sabar teman. Bener. Nah, itu juga saya niru dari figur ayah saya. Lumayan, Pak. Sabarnya itu kenapa kok pengen masuk ke PLB? Yang pertama adalah saya melihatnya dulu itu kok sudah jarang orang-orang yang masuk ke jurusan PLB itu. Tapi kok jenengan ditolak ya? Maksudnya Bukan ditolak. Sorry, danemnya Kalau- kok bisa kecil ya? Apa pesaingnya banyak ya? Kan pesaingnya juga sedikit ya? Kurang tahu saya. Oh, Mungkin kurang tahu. tapi
saya matematika lihatnya, ya, kalau matematika ya. saya lihatnya itu dari hasil nilainya, hasil nilai yang tertinggi. Kan yang di PLB sama komputer itu tadi nggak ada nilai prakteknya, nggak ada tes prakteknya. Tapi kalau di olahraga ini ada tes tulis dan tes praktek. Kalau yang dua tadi hanya tes tulis saja. Oh, begitu. Kalau yang di PLB itu ya pasti butuh sabar itu tadi. Ya, Terus ya ayah saya kan ngarahkan sana loh, maksudnya udah nggak ada orang yang ambil bukan jurusan itu. orang nggak ada, kurang minat. Ada orang yang ambil kurang minat ke nggak ada. PLB. Iya ada, tapi saya masuk ke UNESA juga masih ada banyak. Oh begitu. Oke. Terima kasih Pak Dana. Baik Pak Dana. Jadi hanya di podcast yang minggu-minggu ini 1 jam durasinya panjang-panjang, dan hanya di Pak Dana ini 1 jam juga ya. Sama guru-guru lainnya kan dibuat dua tayang ya, 2 konten ya, satu harinya 14 menit, 15 menit, 10 menit ya, dengan Pak Hernowo, Pak Elwiono, Bu Siti Kalima, artis-artisnya dari Pak Azrul. Untuk yang Pak Dana ini hampir 1 jam, keren. Bahasnya juga ya berbobot juga ya, seru-seruan. Tapi lebih ke lawak-lawakan nih. Karena yang sebelum-sebelumnya kan modelnya kayak podcast serius-serius semua. Serius. Kalau Pak Dana ini ada bercandaannya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dana. Jadi gini, saya mau penutupan seperti guru-guru yang lainnya. Apa pesan-pesan Pak Dana, motivasi Pak Dana untuk anak-anak siswa kita yang sedang menonton videonya Pak Azrul, agar mungkin di sana ada yang pengen cita-citanya jadi guru olahraga, atau enggak pengen jadi apa tapi belum punya keinginan yang kuat. Mungkin Pak Dana bisa menyampaikan ke siswa-siswa kita atau yang sedang menonton ini, ya, anak-anak ya, anak-anak tayo. Gimana Pak Dana? Oke. Anak-anak, yang pertama, karena bahasnya olahraga ya. Iya betul. Kan Bu Siti IPA. Yang pertama, olahraga itu sangat penting, apalagi di era pandemi seperti ini. Itu terlihat sekali kalau olahraga itu benar-benar dibutuhkan. Jadi jangan sampai lupa, kalau kalian yang masih belajar, disempatkanlah olahraga dulu pagi sebelum daring itu disempatkan olahraga. Kalau nggak bisa, ya itu saat terpaksa sore nggak apa-apa. Hari Minggu, Sabtu Minggu libur, ya disempatkan untuk olahraga. Untuk yang bekerja juga begitu, disempatkan sebelum berangkat kerja olahraga kecil-kecil dulu lah di rumah. Kalau yang tidak suka olahraga, saya sarankan dicoba dulu, gerakkan dulu untuk berolahraga. Jadi kalau yang nggak suka olahraga, jogging itu tadi saya ulangi, jalan kalau nggak suka lari, jogging. Kalau nggak suka jogging, jalan dulu. Jogging sama lari bedanya apa? Beda. Waduh, lari santai. Panjang lagi nih podcast lagi. Lari lebih cepat lagi, kalau jogging santai. Oh, jogging itu lari santai. Lari santai lah, wis bahasa enaknya lari santai. Kalau nggak suka jogging, jalan. Kalau nggak suka jalan, bersepeda. Nggak suka bersepeda, renang itu tadi sambil bermain. Itu udah perlu. Yang penting gerak dulu, jalan dulu. Di era pandemi ini kalian harus sehat, itu pesan saya. Terus untuk cita-cita, ya. Kalau cita-cita, apapun cita-cita kalian, minumnya kena kelembak cipta berarti. Minumnya adalah air mineral. Cita-cita kalian yang terpenting adalah diangankan dulu, wis nggak apa-apa. Usaha itu, karena kalau ada angan-angan pasti ada usaha kalian untuk mendapatkan cita-cita itu. Jadi wis pokoknya aja nyerah. Fun is okay. Jadi senang-senang itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa jalan tujuannya. Kalau pesan saya sih, jangan sampai terlalu lama diam berdiri sampai lupa cara untuk berjalan. Jangan sampai
lama atau lupa. Jangan sampai terlalu lama diam berdiri sampai lupa cara untuk berjalan. Artinya Pak? Jadi jangan terlalu banyak bermalas-malasan. Oh iya. Gitu. Langsung nanti sampai lupa caranya untuk mengerjakan apa itu sampai lupa. Jadi jalan aja tuh, jangan sampai bermalas-malasan diam berdiri. Oke, terima kasih. Begitu. Terima kasih banyak Pak Dana. Oke, Semua kalian tak dukung. Entah jadi YouTuber, entah itu jadi guru, TNI, polisi, dokter, pilot, pengusaha, semua profesi saya bangga. Kok jangan menodong tangan ke bawah, apalagi kalau mencuri atau pekerjaan haram lainnya. Tapi pekerjaan apapun profesi kalian, kalau kalian bekerja, usaha kalian sendiri atau bekerja dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, saya acungi jempol. Gitu. Terima kasih Pak Dana. Yang penting belajar, yang masih belajar dulu, jangan sampai putus sekolah. Beasiswa banyak yang masih kurang mampu untuk belajar di tingkat selanjutnya di kuliah, jangan menyerah, cari informasi. Tanya ke guru-guru kalian, tanya ke teman-teman kalian, cari di internet, kalian sudah canggih, punya handphone, punya laptop. Kalau yang belum punya bisa pinjam, cari handphone itu, dicari di handphone udah cukup. Beasiswa itu banyak, jadi jangan sampai kurang informasi. Oke, kalian sudah canggih. Oke, terima kasih. See you. Udah ditutup apa? Hai teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya di channelnya Pak Azrul ya. Terima kasih. Kita sebentar dulu ya. Oh, Bapak Elwiono. Ini namanya daun kelor. Oke, daun kelor untuk apa Pak El? Dari pertanian di SMP 59, Mas Guru. Oke, siap. Dan ini lombok. Oke, dapat lombok juga. Masya Allah, dapat. Lombok ini juga hasil dari SMP 59. Oke, enak Inilah ya. hasil pertaniannya. Dapat banyak Pak Ya, lomboknya. ini untuk sekali masak saja. Oke. Mas Guru. Ini manfaatnya daun kelor untuk apa Pak? Di antaranya daun kelor ini untuk menghilangkan rasa lapar. Rasa lapar. Oh iya betul ya. Aduh, ini podcastnya lawak-lawakan ya untuk. Terus iya. Lombok ini pasti anak-anak tahu manfaatnya untuk apa? Memedosi lambe. Oh iya, memedosi lambe. Lucu-lucu ya. Seperti dulu daunnya bisa dijadikan teh. Oh, teh kelor Teh ya. kelor. Cuma kalau kamu punya ilmu kejawen, jangan makan daun kelor. Kenapa Pak? Ya bisa hilang semua ilmunya. Oh iya betul. Pakai susuk ya Pak ya. Pakai susuk. Berarti jenengan mboten pakai susuk ya Pak ya? Pakai. Oke, tapi punya susuk juga. Punya. Punya Mas Guru. Iya, terima kasih Pak El. Wah, sehat-sehat terus ya. Ini Bapak Elwiono. Oke, kita lanjut lagi. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih, bye-bye. Oke. Jangan Pak El. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau gitu Lomboknya habis sudah. Habis. Mas banyak Pak. Oke. Enggak banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak memang enggak busuk. Kita banyak kelihatan enggak? sebentar ya podcast Pak El bentar ya. Tapi ini fokusnya ke Pak Dana. Pak Elwiono sehat selalu ya. Alhamdulillah. Mas Guru. Oke. Jenengan meti apa itu? Ini mengambil daun apa? Kelor. Nah, daun kelor. Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Azrul. Nah, kali ini saya ingin nge-podcast ya dengan teman saya ya, juga guru. Nah, di sini di SMP Negeri 59 Surabaya. Nah, oke. Kali ini alhamdulillah ya, saya ingin kepo ya. Kepo dengan kisah
semuanya lah dibalik tentang beliau. Ya, usianya masih muda. Nah, biasanya kan saya nge-podcastnya yang paling muda waktu itu ada Bu Ida. Nah, sekarang ada lagi podcast yang muda lagi usianya. Ya, itu adalah Pak Dana. Halo Pak Dana. Oke, dilepas silakan. Oke, wow ganteng sekali Pak Dana ya. Beliau ini ya seperti itu. Maksudnya pelajaran apa seperti itu? Nah, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Mungkin yang sedang menonton pernah melihat podcast dengan Bapak Elwiono. Nah, itu beliau. Biasanya Pak El itu tadi kita lanjut lagi ya podcastnya ya. Enggak apa-apa, kita enggak usah di-cut karena ini seru. Mohon izin Bapak Elwiono Kepala Perpustakaan. Tapi seperti ini kita lihat ya. Bapak Elwiono Kepala Perpustakaan tapi umuk sama tanduran. Ya, beliau juga tim Adiwiyata juga umuk tanduran. Kadang buku, sekarang tanduran. Jadi anak buahnya ya seperti ini ikut juga. Ikut jadi tanduran. Ikut jadi tanduran. Oke, kembali lagi ya. Bener-bener sponsor Pak El.